Sangat menarik dari IPO SWID ini, karena kalian bisa mendapatkan keuntungan langsung 2 kali lipat dari sahamnya dan juga dari warannya. Dan dari track recordnya, AHA mengarahkan WGSH sampai dengan 4 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Pada hari ini, saya akan membahas tentang PT Saraswanti Indoland Development Tbk dengan kode ticker SWID. PT Saraswanti Indoland Development Tbk atau SWID ini didirikan pada tanggal 2 Agustus 2010 di Sidoarjo, Jawa Timur. Kegiatan usaha utama perseroan adalah bergerak dalam bidang hotel bintang 4, jadi mempunyai hotel bintang 4, lalu kemudian mendirikan real estate atau apartemen hunian, dan penyewaan venue penyelenggaraan aktivitas atau seperti convention hall gitu ya. Perseroan ini telah mengembangkan suatu kawasan yang terletak di kota Yogyakarta dengan nama merek Mataram City. Jadi di Mataram City ini ada beberapa bangunan yang telah didirikan oleh SWID. Yang pertama itu adalah Apartemen Tower Yudhistira, mempunyai 19 lantai, terdiri dari 473 unit hunian, dan semuanya itu sudah sold out atau sudah terjual semua huniannya. Dan yang kedua, ada Apartemen Tower Sadewa, mempunyai 19 lantai juga, terdiri dari 293 unit hunian, dan sudah terjual juga apartemennya. Lalu ada Hotel Nakula yang berada di Mataram City juga. Ini hotel bintang 4. Kemudian ada Mataram City International Convention Center, yaitu sebuah convention center untuk melakukan segala bentuk pameran-pameran. Jika ada yang menyewa, itu bisa di sini juga. Ini letaknya juga ada di Mataram City. Kemudian perseroan juga mempunyai hotel bintang 4 yang dinamakan Hotel Insight. Tetapi ini letaknya bukan di Mataram City. Ini letaknya berada di luar, yaitu letaknya ada di Jalan Ring Road Utama Magu Woharjo, Sleman, daerah Yogyakarta. Lalu di sini ada rencana pengembangan dari PT SWID, yaitu kedepannya akan dibangun satu tower lagi, apartemen yang dinamakan Tower Arjuna. Pembangunan ini akan direncanakan pada bulan Juli 2022 dengan ditargetkan selesai pada bulan Juni 2025. Jadi ini pembangunannya bisa dikatakan belum dibangun ya, tapi masih dalam tahap perencanaan. Semoga saja bisa dapat segera dibangun ya, agar perusahaannya dapat terus bertumbuh. Kemudian ada rencana juga kalau perseroan akan membangun sebuah kawasan perumahan yang dikembangkan di atas tanah seluas 9.000 meter persegi. Lokasinya bukan berada di Yogyakarta, melainkan lokasinya sekarang berada di kota Semarang. Tepatnya lokasi ini berada di daerah Ungaran, Semarang Atas, setelah saya melihat dari prospektusnya perusahaan. Lalu pemegang saham utama dari perseroan. Pemegang saham utamanya itu ada SU. SU itu adalah Saraswanti Utama. Jadi Saraswanti Utama ini juga telah mengipokan anak perusahaannya, yaitu SAMF. Jadi selain SWID yang akan listing di bursa, sudah ada SAMF yang listing di bursa juga. Persentase dari SU ini 67,8%, berarti bisa dikatakan pengendali utamanya adalah SU ini. Kemudian ada Bogat Agus Riyono, Umar Ahmadani, Hari Gunawan, dan seterusnya. Di sini setelah perusahaan listing di bursa, masyarakat hanya kebagian 6,31%. Jadi ada kemungkinan perusahaan ini untuk kedepannya kurang liquid ya, karena hanya kebagian 6,31%. Dan kemungkinan juga ketika kita memesan IPO SWID ini, jumlah saham yang kita terima itu juga tidak banyak, karena yang dialokasikan untuk masyarakat hanya 6,31%. Untuk laporan laba rugi perseroan, kalau kita lihat dari labanya, di sini ada penurunan laba dari tahun 2020 ke 2021. Sedangkan dari tahun 2019 ke 2020 ini ada peningkatan ya. Mungkin di sini peningkatannya karena tower-tower utama dari apartemen yang dibangun
ada 2 apartemen tadi yang dibangun, itu laku terjualnya paling banyak di tahun 2020 sehingga pendapatan dari perseroan ini bertambah paling banyaknya di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 ada kemungkinan hanya mengandalkan pra penjualan apartemen dari 2 tower itu dan recurring income dari hotel bintang 4 dan convention centernya. Jadi hanya mengandalkan pra penjualan apartemennya dan penyewaan dari hotel bintang 4 serta convention centernya. Karena belum ada lagi apartemen yang dibangun sehingga penjualan apartemennya di tahun 2021 itu bisa dikatakan menurun ya. Namun jika kedepannya nanti SWID ini membangun 1 apartemen lagi yang akan direalisasikan, mungkin pendapatannya akan bertumbuh pesat lagi karena pendapatan dari penjualan apartemen itu bisa dikatakan paling besar dibandingkan pendapatan lainnya di perseroan ini. Di tabel pendapatan dan penjualan ini bisa kita lihat pendapatan yang paling besar ini adalah pendapatan penjualan kondotel dan apartemen. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa paling besar pendapatannya adalah di penjualan apartemennya di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 ini karena apartemennya sudah banyak terjual di tahun 2020, mungkin di tahun 2021 hanya sisa sedikit apartemen yang belum terjual, jadi pendapatannya pun berkurang dibandingkan tahun 2020 karena sudah banyak terjualnya di tahun 2020. Ya ini wajar karena bisnis utamanya adalah penjualan apartemen. Pendapatan hotel masih tetap ada, pendapatan dari convention centernya juga ada, dan ini hotel inside-nya. Tapi tetap ya, kalau kita lihat di sini adalah pendapatan utama terbesarnya yaitu ada di penjualan apartemennya. Jadi ada kemungkinan untuk tahun 2022 dan seterusnya sampai dengan apartemen baru terjual, ada kemungkinan di sini pendapatan dari SWID ini tidak bertumbuh pesat atau bisa dikatakan ya stagnan lah ya. Oke, di sini ada jadwal listing perseroan. Jadwal listing perseroan dan warannya itu ada di tanggal 7 Juli 2022. Tanggal efektifnya itu 30 Juni. Masa penawaran umum 1 sampai dengan 5 Juli. Kebetulan hari ini saya merekamnya itu tanggal 3 Juli. Jadi 1 sampai dengan 5 Juli kalian masih tetap bisa memesan dari IPO SWID ini. Tanggal penjatahannya itu 5 Juli dan didistribusikan ke kita itu 6 Juli. Adapun waran yang diberikan oleh perusahaan ini, waran ini atau masa berlaku waran ini jika kalian tidak mau menjual warannya itu sampai dengan tanggal 6 Juni 2024. Selain saham yang kita dapatkan dari perusahaan SWID ini, kita akan mendapatkan waran juga dengan perbandingan 1:1. Jadi, jika Anda membeli 1 saham SWID ini, kalian bisa mendapatkan 1 waran juga secara gratis dan kalian itu bisa jual langsung waran tersebut atau bisa juga kalian hold sampai dengan tanggal 6 Juni 2024. Sangat menarik dari IPO SWID ini karena kalian bisa mendapatkan keuntungan langsung 2 kali lipat dari sahamnya dan juga dari warannya. Bayangkan ketika kalian membeli 10 saham, kalian juga mendapatkan waran 10. Jika saham tersebut ARA, maka bisa dipastikan warannya juga akan harganya meningkat drastis. Sehingga di situ kalian akan auto cuan. Underwriter dari IPO SWID ini adalah Shinhan Sekuritas Indonesia dengan kode AH. Sebelumnya, AH ini memang jarang untuk mengawal IPO perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Terakhir, AH ini mengawal IPO dari saham WGSH di tahun 2021. Dan dari track recordnya, AH mengarahkan WGSH sampai dengan 4 kali. Tapi dengan catatan, WGSH ini adalah saham papan pengembangan. Jadi arahnya itu
kalau saya tidak salah 10%. Dan kebetulan pada tahun 2021 juga, saham-saham teknologi itu memang sedang naik daun. Dan WGSH ini adalah saham teknologi. Sedangkan di tahun 2022 ini, saham konstruksi dan saham properti bisa dikatakan sedang melemah ya. Tidak sebagus ketika WGSH listing, dan momentumnya teknologi juga sedang naik. Jadi menurut saya, jika berhasil arak di hari pertama dan ternyata kebongkar araknya, ada kemungkinan saya akan langsung menjual saham ini, tidak saya hold. Struktur IPO dari SWID ini. Dari IPO ini, perusahaan menawarkan 340 juta saham kepada masyarakat. Jadi ada 340 juta saham yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Itu jumlahnya tadi 6,6% ya. Perusahaan juga mengeluarkan waran yang sama, 340 juta waran juga dengan perbandingan 1:1. Penggunaan dana IPO SWID. Penggunaan dana dari IPO ini untuk pemeliharaan convention centernya dan hotel, serta pembelian bahan baku, makanan, minuman, dan lain-lain. Kemudian ada pembayaran kepada pemasok kontraktor dalam rangka pembangunan proyek apartemen yang baru, yaitu yang Arjuna tadi, dan perumahan Bima yang tadi ada di kota Semarang. Tetapi di prospektusnya kita tidak diberitahukan nih berapa persen untuk ekspansi pembangunan apartemen dan Bima ini dan berapa persen untuk operasionalnya. Karena jika persenan dana yang digunakan untuk ekspansi lebih kecil daripada untuk operasional perusahaan, menurut saya kurang menarik ya. Lebih menarik jika persentase penggunaan dananya itu lebih besar ke ekspansinya, yaitu untuk pembangunan apartemen dan perumahan dibandingkan dengan untuk operasionalnya. Nggak enak aja gitu kan, kita sebagai investor, duit kita sudah masuk di perusahaan, ternyata duitnya untuk pembayaran tenaga kerja gitu kan, untuk ngegaji karyawan, terus untuk persediaan hotel gitu kan kayak kurang menarik gitu ya bagi investor gitu lah. Itu untuk jangka panjang ya. Adapun laporan keuangannya itu menurun ya dari tahun 2020 ke tahun 2021. Yaitu menurunnya karena tadi salah satunya karena penjualan apartemennya paling banyak di tahun 2020 dibandingkan 2021. Dan ada pun penyusutannya, ini aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Jadi contohnya bangunan yang ada di Mataram City yang dipunyai oleh SWID ini mengalami penyusutan setelah digunakan, yaitu wajar ya. Seperti kalian membeli HP iPhone 13, terus kemudian kalian sudah gunakan 1 tahun. Kemudian kalian mau jual, nggak mungkin kan harganya sama seperti kalian pertama kali membeli, pasti kan ada penyusutan. Begitupun juga dengan aset-aset yang dimiliki oleh SWID, pasti mengalami penyusutan setelah digunakan. Liabilitas pada perusahaan, liabilitasnya ini berkurang juga ya dari tahun ini, tahun 2020, ini tahun 2021. Dari segi ekuitas SWID, terjadi peningkatan ekuitas dari tahun 2020 ke tahun 2021. Di tahun 2020, ekuitas SWID mempunyai 101 miliar 215 juta 43.132 rupiah. Sedangkan di tahun 2021 meningkat drastis menjadi 122 miliar 808 juta 61.989. Adanya peningkatan drastis dari segi ekuitas karena di bagian modal ditempatkan dan disetor penuh ke perusahaan ini dilakukan oleh para pemegang saham, yaitu modal disetor oleh para pemegang saham sebanyak 900 juta dan dari pembagian dividen sebanyak
95 miliar langsung disetorkan ke perusahaan sebagai modal. Sehingga peningkatan ekuitas dari tahun 2020 ke tahun 2021 itu terjadi sangat signifikan. Walaupun di total liabilitas dan ekuitasnya ini menurun. Perhitungan valuasi SWID. Setelah saya menghitung valuasi dari SWID ini belum ditambahkan dengan dana hasil IPO-nya ya. Jadi PBV yang saya dapatkan sebelum ditambah dengan dana IPO-nya di sini 8, sekian dengan PER-nya 49, sekian dan DER-nya 117. Menurut saya, jika melihat dari PBV-nya, perusahaan ini cukup mahal ya. Walaupun perusahaan ini cukup bagus karena tetap bisa menghasilkan profit di kala pandemi 2 tahun ini. Kita tahu ya bahwa pandemi 2 tahun ini menggerus pendapatan perusahaan, terutama perusahaan hotel, lalu tempat-tempat rekreasi, lalu convention center pasti juga menurun karena kan ada pembatasan dari pemerintah yang kita tidak boleh bertatap muka, otomatis kan pendapatannya berturun ya. Nah, bagusnya dari perusahaan SWID ini tetap bisa mendapatkan profit di kala pandemi 2 tahun berturut-turut. Kesimpulan dari IPO SWID ini yang bisa saya simpulkan, yang pertama adalah kinerja SWID cukup memuaskan walaupun 1 sampai dengan 3 tahun ke depan ada kemungkinan pendapatan SWID ini akan stagnan atau tidak bertumbuh secara masif karena hanya mengandalkan biaya maintenance dari apartemen dan convention hall. Kecuali nanti ada pembangunan apartemen yang sudah berhasil realisasikan, nah itu ada kemungkinan pendapatan dari SWID ini akan bertumbuh pesat kembali. Yang kedua, biaya IPO dipakai untuk operasional, bukan untuk ekspansi, sehingga menurut saya kurang menarik jika harus di hold lama untuk saham ini. Karena di prospektusnya kita tidak diberikan persentase berapa persen untuk operasional dan berapa persen untuk membangun apartemen dan perumahan yang ada di Semarang itu. Dan yang ketiga yang saya bisa simpulkan, saya akan membeli atau saya akan mengikuti IPO SWID ini karena menarik untuk mendapatkan auto cuan cepat karena saya akan mendapatkan waran 1:1, sehingga jika saya misalkan membeli 1000 saham, saya akan mendapatkan 1000 waran juga yang saya bisa jual pada saat itu juga. Cukup menarik bukan? Yang keempat, menarik karena underwriter-nya ini adalah AHA dengan track record-nya cukup bagus ya, dengan mengawal saham WGSH yang berhasil diarahkan sebanyak 4 kali. Jadi saya berharap saham SWID ini juga akan diarahkan minimal hari pertama di listing sahamnya. Begitulah yang saya bisa sampaikan dari saham SWID ini. Saya tetap katakan ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Ini hanya video yang saya berikan menurut pandangan saya mengenai saham SWID ini. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika informasi yang saya sampaikan ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.